Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rajab Edu. Kali ini kita akan membahas soal penerapan matriks pada analisis input output. Inilah soalnya. Diketahui matriks input output negeri aman damai pada tahun 2013 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel, yaitu ada keluaran dan masukan, di mana keluarannya itu adalah keluaran total, yaitu 350. Yang pertama itu digunakan untuk 100 pertanian, industri 60, untuk 80 jasa, dan nilai tambahnya 110. Kemudian untuk keluaran total 250 dipakai untuk pertanian 80, industri 40, dan jasa 60. Sama ya, yang 300 juga dipakai untuk 75 pertanian, 90 industri, 60 untuk jasa. Kemudian untuk masukannya yaitu 350 itu dipakai untuk 100 pertanian, 80 industri, 75 jasa, dan nilai tambahnya 95. Kemudian 250 itu dipakai untuk 60 pertanian, 40 industri, dan 90 jasa, nilai tambahnya 60, dan seterusnya. Sama ya. Pertanyaannya adalah carilah matriks teknologi, yaitu dengan cara membagi masukan masing-masing dibagi keluaran total, dimana misal 100 untuk pertanian ya, dibagi 350 hasilnya 0,29, 80 dibagi 350 hasilnya 0,23, 75 dibagi 350 hasilnya 0,21, 95 dibagi 350 hasilnya 0,21. Sama ya, untuk industri juga 60 dibagi 250 hasilnya 0,24, 40 dibagi 250 hasilnya 0,16, kemudian 90 dibagi 250 hasilnya 0,36. Sama ya kesananya. Jadi nanti akan didapat nih untuk matriks teknologinya, yaitu 0,29, 0,24, 0,3, 0,23, 0,16, 0,2, 0,21, 0,36, 0,2. Ini adalah matriks teknologinya. Kemudian jika permintaan akhir 2021 masing-masing menjadi 100 pertanian, industri, dan jasa, berapa perkiraan permintaan 2021? Nah, di sini kan ada rumus nih, X. Jadi kita disuruh mencari X1, X2, X3. Nah, apa maksudnya? Jadi X1, X2, X3 itu adalah kita disuruh untuk mencari total keluaran yang baru dari pertanian, industri, dan jasa. X1 nya itu pertanian, X2 itu industri, X3 sama dengan jasa. Dimana rumusnya adalah I min A inverse atau pangkat min 1 kali U, dimana I min A pangkat min 1 nya itu adalah matriks teknologi yang tadi. Cuman di sini kita menggunakan matriks diagonal, dimana diagonalnya itu yaitu koefisien yang berada pada diagonal, yaitu 0,29, 0,16, min 0,2, itu depannya itu ditambahkan 1 dikurang. Jadi 1 dikurang 0,29 jadi berubah koefisien jadi 0,71, kemudian 1 dikurang 0,16 menjadi 0,84, dan 1 kurang 0,2 menjadi 0,8. Nah, ini adalah matriks yang baru. Nah, U-nya tinggal dikali U ya, tadi udah disebutkan di soal 100 ya dari masing-masing sektor pertanian, industri, dan jasa. Kemudian matriks baru tersebut kita cari determinan I min A nya gitu, yaitu dengan cara menambahkan dulu 2 kolom pertama ke belakang supaya kita bisa mengalihkan. Nah, caranya yang pertama 0,71 dikali 0,84 kali 0,8 ditambah min 0,24 dikali min 0,2 dikali min 0,21 ditambah min 0,3 kali min 0,23 kali min 0,36 dikurang dari bawah min 0,21 dikali 0,84 kali min 0,3, kemudian dikurang min 0,36 kali min 0,2 kali 0,71 dikurang 0,8 kali min 0,23 kali min 0,24, sehingga jumlahnya keseluruhannya adalah 0,294. Nah, ini adalah determinan dari I min A nya udah ketemu nih. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari adjoinnya, dimana caranya dengan minor kofaktor. Kofaktornya itu rumusnya adalah IJ. IJ itu adalah koefisien dari matriks sama dengan min 1 pangkat I tambah J kali M. M nya itu minor sama dengan hasil. Untuk mencari minornya itu dengan cara ini. Misalkan nanti kan ada M11, M12, M13 sampai nanti M33. Nah, misal nih kita mau ngitung M11 dulu, yaitu M11 dapat diartikan baris 1 kolom 1, dimana kita menutup atau mencoret baris 1 dan kolom 1 sehingga nampak sisanya. Nah, itu yang harus kita hitung, dimana caranya kali silang 0,84 kali 0,8 dikurang min 0,36 kali min 0,2. Jadi hasilnya adalah M11 itu 0,6. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus CIJ nya, yaitu CIJ itu C11 nya sama dengan min 1 pangkat IJ nya kan C nya 11 nih, tinggal ditambahin aja 1 tambah 1 pangkat 2, nanti minus kali minus kan jadi plus ya, kali 0,6 hasilnya sama dengan 0,6. Nah, udah tahu nih C11 nya 0,6. Kemudian kita cari lagi C12 nya, yaitu cari dulu tadi minornya, yaitu 12, dimana baris 1 kolom 2 kita tutup, kemudian akan
yang nggak kecoretnya kita kali silang. Min 0,23 kali 0,8 dikurang min 0,21 kali min 0,2, hasilnya adalah min 0,226. Nah, kita masukkan lagi ke rumus CIJ nya, yaitu C12 sama dengan min 1 pangkat 3 dikali min 0,226, hasilnya 0,226. Nah, ini adalah C12. Sama caranya kayak yang barusan, cara mencari C13, C21, C22, C23 dan seterusnya sampai C33 sama caranya. Nah, hasil dari C11 sampai C33 ini adalah semua koefisien dari adjoinnya ya. Tinggal kita masukkan ke dalam matriksnya. Jadi adjoin I dikurang A sama dengan 0,6, tinggal masukin aja ya, 0,226, 0,259 dan seterusnya, ini tinggal dimasukkan aja. Ini adalah adjoin, udah ketemu nih. Nah, langkah selanjutnya adalah, nah setelah menemukan determinan I min A sama adjoinnya, kita masuk ke rumus berikutnya, yaitu I min A inverse sama dengan adjoin I min A dibagi determinan I min A. Kita udah menemukan nih adjoinnya tadi barusan dengan cara minerva faktor, tinggal masukkan dan dibagi determinan I min A. Tadi udah diketahui juga ya sebelum kita menghitung adjoin, yaitu dibagi 0,294 ini ya, ini itu determinan ya. Nah, kemudian hasilnya 0,6 dibagi 0,294 hasilnya 2,0408, kemudian 0,226 dibagi 0,294 hasilnya 0,7687, kemudian ada 0,2592 dibagi 0,294 hasilnya 0,8816. Itu caranya seperti itu, ke bawahnya juga sama ya, sehingga kita sudah menemukan I min A inverse-nya itu, ini dia matriksnya. Berikutnya masuk ke rumus yang awal, yaitu mencari X ya. Kenapa dasarnya kita di sini mencari X1, X2, X3, yaitu X1-nya itu pertanian, X2 industri, X3 jasa. Nah, kan X sama dengan 1 min A. Inverse-nya itu kan barusan kita udah nemu nih matriksnya, yaitu 2,0408, 0,7687 dan seterusnya dikali U-nya tadi di soal. Jadi masing-masing sektornya itu 100 gitu. Maka masing-masing kita kalikan, yaitu dengan caranya itu kalinya itu baris kali kolom, di mana 2,0408 kali 100, kemudian ditambah 0,7687 kali 100, kemudian ditambah 0,8816 kali 100 sama dengan 369,11, sama yang ke X2 nya juga 1,0204 kali 100 tambah 1,7177 kali 100 ditambah 1,0408 kali 100 sama untuk X3 nya seperti itu. Nah, dari hasil tersebut X1, X2, X3 itu adalah keluaran sektor masing-masing, di mana X1 itu pertanian sebesar 369,11, industri atau X2 tadi sama dengan 377,89, dan X3 atau jasa itu sama dengan 357,89. Nah, untuk nilai tambah sektornya sama caranya, yaitu dengan mengalihkan koefisien nilai tambah di awal tadi di tabel dikali dengan keluaran sektor sesuai dengan sektornya, yaitu misalkan pertanian 0,27 kali 369,11 hasilnya sama dengan 99,66, kemudian industri juga sama 0,24 tadi di awal ya, di tabel awal nilai tambah kali 377,89 hasilnya sama dengan 90,69, dan terakhir jasa 0,3 kali 357,89 sama dengan 107,36. Terakhir kita masukkan ke dalam tabel ya. Nah, di sini udah tinggal masukkan aja nilai total atau NT-nya. Tadi udah diketahui, masukin keluaran totalnya juga dimasukin, dan untuk masukan dan keluarannya yaitu pertanian, industri, dan jasa sama caranya, yaitu kita tinggal mengalihkan matriks teknologi di awal sesuai dengan sektornya. Misalkan pertanian di awal kan 0,29, kita kalikan dengan keluaran total pertanian juga, yaitu kali dengan 369,11 hasilnya 107,04. Kemudian contoh lagi 0,24 dari industri, tinggal dikalikan aja dengan keluaran total industri 377,89 hasilnya 90,69 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Semoga paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.